Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi meluncurkan wisata industri sebagai langkah untuk menghidupkan pembangunan pada sektor ekonomi daerah dan sebagai sarana edukasi bagi para siswa. Wisata industri di Kabupaten Bekasi dengan resmi di-launching. Acara tersebut secara resmi di-launching oleh penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Halo sahabat Wibawa Mukti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program acara Apa Kabar Bekasi. Tentunya bersama saya Nadia Vita Adisti. Dan ada kabar apa ya di Kabupaten Bekasi hari ini? Ya sahabat Wibawa Mukti, seperti yang kita ketahui beberapa hari yang lalu pemerintah Kabupaten Bekasi telah melaunching atau meluncurkan suatu program yang dikepalai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, yaitu adalah wisata industri. Nah, buat sahabat Wibawa Mukti yang belum familiar nih dengan wisata industri, seperti yang kita ketahui ya, wisata itu kan ada wisata alam, lalu wisata air. Nah, kali ini ada wisata industri. Apa itu wisata industri? Nah, kali ini saya Nadia Vita Adisti sudah mendatangkan langsung Dinas Pariwisata dan kita akan mendapatkan langsung jawaban yang sangat konkret tentunya ya dari Kepala Dinas Pariwisata. Di sini ada Bapak Ian Priyahna. Selamat sore, Pak. Selamat sore, sahabat Wibawa Mukti. Lalu juga ada perwakilan dari Asita, yaitu ada Mbak Disha. Selamat sore, sahabat Wibawa Mukti. Lalu ada perwakilan dari perusahaan, yaitu Bapak Jala. Halo, Pak. Halo, selamat sore, sahabat Wibawa Mukti. Oke, sahabat Wibawa Mukti, langsung aja kita langsung tertuju kepada Bapak Kepala Dispar Kabupaten Bekasi, yaitu Bapak Ian. Sebenarnya apa nih Pak yang melatar belakangi Dinas Pariwisata untuk menggagas program wisata industri ini, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya nih. Latar belakang kenapa Dinas Pariwisata itu menggagas wisata industri, karena memang wisata industri ini yang menjadi andalan lah buat Kabupaten Bekasi untuk potensi wisata yang ada. Dalam hal ini bukan berarti wisata alam diabaikan ya, tapi terus terang wisata alam kita juga kita sudah punya. Cuma untuk mencapai tingkat yang level sedemikian tinggi kayak daerah lain, kayaknya masih butuh waktu untuk ke arah sana. Nah, untuk itu kita gali potensi yang memang kita sudah punya dan daerah lain belum tentu punya. Nah, kebetulan Bekasi ini yang dipunyai adalah daerah kawasan industri. Di kita kan ada 11 kawasan industri dengan lebih kurang 7.000 pabrik, dan itu notabene yang tercatat itu adalah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Nah, kenapa itu yang nggak kita jual? Potensi itu yang kita jual ke daerah lain untuk mendapatkan kunjungan wisata dari daerah lain ataupun juga dari daerah Kabupaten Bekasi sendiri. Itu yang melatar belakangnya kenapa wisata industri kita jadikan andalan lah untuk pembangunan wisata kita di Kabupaten Bekasi. Oke, baik. Nah, mungkin dari sahabat Wibawa Mukti sendiri banyak yang belum tahu nih Pak, dan juga belum familiar apa itu wisata industri. Ya, sebenarnya wisata industri sebetulnya jenis kunjungan wisata ya ke beberapa objek industri yang ada di Kabupaten Bekasi. Objeknya itu bisa saja pabrik-pabrik ada di kawasan maupun di luar kawasan. Nah, ini bisa dijadikan daya tarik sesungguhnya. Sebenarnya bukan cuma para pelajar ya, tapi umum juga bisa. Ya, kalau ingin melakukan kunjungan-kunjungan ke objek-objek wisata tersebut. Karena memang setelah saya pelajari juga, setelah saya lihat negara lain sebetulnya sudah lebih dulu melakukan wisata industri itu. Contoh yang sudah saya pernah datangin juga semacam kayak di Korea Selatan itu, di pabrik Hyundai Heavy Industries itu sudah dari awal 2000 sudah ada program wisata industri tersebut. Nah, kita memang di Kabupaten Bekasi ya
baru ini aja mulai masif digalakkan wisata industri tersebut, walaupun memang sejak dari tahun 2018 atau sebelumnya menurut informasi sudah digagas. Oh, jadi ini ide dari 2018 ya Pak ya? Iya, kebetulan memang kita kan ada Perda tentang rencana induk pariwisata daerah, Perda nomor 2 tahun 2018. Nah, di situ memang payung hukumnya wisata industri di Perda tersebut. Ya, sudah ada payung hukumnya ya? Iya, benar-benar. Nah, mungkin dari perwakilan dari Asita sendiri nih, Mbak Disha, bagaimana tanggapannya nih soal wisata industri dari Kabupaten Bekasi? Wisata industri sendiri sebenarnya ini kan program wisata industri yang apa ya, kita harapkan ini adalah baru gitu bagi pelaku pariwisata ya, dimana Kabupaten Bekasi sendiri itu diketahui tour and travelnya ini atau biro perjalanan wisatanya itu lebih banyak menyelenggarakan objek wisata keluar daerah. Bukan di banyak kan keluar ya, baik entah kemana lah, mungkin daerah-daerah ataupun luar negeri. Nah, ini sebenarnya program yang baik, yang bagus untuk sektor pariwisata di Kabupaten Bekasi sendiri, biar kita nih sebagai sektor pariwisata atau khususnya ya travel agent, itu kita bisa nih menjual produk ini dengan baik gitu. Oke. Nah, kalau dari perwakilan dari perusahaan sendiri nih Bapak Jala, bagaimana Pak tanggapannya Pak soal gagasan dari wisata industri di Kabupaten Bekasi ini Pak? Ya, terima kasih. Kami sendiri secara manajemen memang sangat menghargai sekali dan sangat mendukung sekali program ini gitu kan. Karena program wisata industri dari pemerintah Kabupaten Bekasi ini sudah sejak awal direncanakan itu kami sendiri sudah koordinasi dengan komunikasi juga dengan timnya Pak Ian dari Dinas Pariwisata. Bahkan rekan-rekan dari Dinas Pariwisata juga sudah pernah berkunjung sendiri untuk ngecek lapangan kondisinya di sana bagaimana, apakah kita siap untuk menerima dan mendukung wisata industri dari pemerintah sendiri. Sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Oke, dan kita kembali lagi ke Bapak Ian ya Pak ya. Ini sebenarnya konsep wisata industri itu pihak mana saja yang dilibatkan nih Pak dalam pembentukan program wisata industri itu sendiri Pak? Oke, jadi Sobat di bawah Mukti ya, sebenarnya dalam konsep wisata industri ini ada 3 segmen seperti yang kita persiapkan. Ya. Pertama tentunya objek wisata industri sendiri yang memang harus kita siapkan. Nah, ini kita harus banyak berkolaborasi dengan semacam kayak Pak Jala ini dari PT Diamond ya Pak Jala ya. Nah, itu memang kita harus siapkan kesiapannya semacam apa. Karena ini perlu pembicaraan terlebih dahulu dengan pihak yang kita siapkan. Karena kita sadar bahwa wisata ini kan bukan core bisnisnya Pak Jala nih. Core bisnisnya Pak Jala sebenarnya memproduksi es krimnya. Wisatanya sendiri mungkin cuma side bisnisnya aja, makanya ada persiapan. Dan ini memang kendala juga bagi kami, tapi sekaligus juga tantangan buat kami supaya objek wisata bisa diperbanyak, bisa lebih beragam, sehingga nanti wisatawan yang ingin berkunjung tuh bisa banyak pilihan lah untuk berkunjung. Itu satu. Kedua, yang perlu kita siapkan adalah toolnya, alatnya. Makanya kita juga siapkan aplikasi ya, websitenya, sehingga memudahkan si customer ini yang akan berkunjung untuk memudahkan pemesanannya gitu, hari, jam segala macam. Kemudian juga operatornya juga kan harus kita siapkan. Nah, jadi sistemnya kita siapkan. Nah, kemudian berikutnya adalah sisi konsumennya nih. Sisi konsumennya kan kebanyakan kita menyasar pada segmen para pelajar lah. Bisa aja dari mulai aja sampai tingkat universitas, atau juga sebenarnya umum juga ada juga yang bisa ikut ke wisata industri ini. Nah, itu kan tentunya harus ada promo ya, ada promosi. Nah, itu sudah kita lakukan juga beberapa kali. Kami berkunjung ke
kepala-kepala sekolah, baik itu SMP, khususnya juga SMA juga, kita SMA harus berkoordinasi dengan pihak Pemprov Jawa Barat karena SMA di bawah pengelolaan pemerintah terpensi. Dan berikutnya tentunya harus kita siapkan operator wisatanya juga. Nah ini harus kita persiapkan karena mereka lah sesungguhnya operator di lapangan. Pemda sebetulnya lebih pada regulator dan fasilitator aja. Pemda tidak jadi pemain di situ. Cukup regulator, fasilitator yang memfasilitasi pertemuan antara si wisatawan dengan objek wisata industri yang akan dikunjungi. Nah di sini peranan operator sangat penting sekali lah. Untuk launching ini udah terdaftar di website kita, mungkin ada 13 operator yang siap untuk jadi operator ini. Ya ini teman-temannya Mbak Desa ini dari Asita, dari Asperwi gitu. Kemudian juga untuk objeknya kita baru terdaftar 7 lah yang udah ready, yang udah terkonfirmasi kesiapan mereka. Dari sekitar 7.000 masih kecil banget, kecil sekali. Yeah. Karena memang yang saya sudah datangi mungkin baru sekitar 15 pabrik lah, karena itu perlu waktu ya. Dan kesempatan yang memang harus disediakan oleh pihak perusahaan. Kita juga nggak bisa sembarangan masuk minta waktu, kan perusahaan punya regulasi sendiri lah secara internal. Makanya kita juga perlu pendekatan juga kepada pabrik-pabrik yang kita kunjungi, ya tentunya pendekatan persuasif dulu sehingga mereka mau berkecimpung, berkolaborasi dalam wisata industri ini. Oke, baik. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa sudah menyediakan website-nya ya Pak ya? Yeah. Berbasis website atau aplikasi Pak? Website dulu. Oke. Di website itu sendiri apakah sudah bisa diakses Pak? Di mana Pak? Di Dinas Pariwisata, di website Dinas Pariwisata. Di websitenya Dinas Pariwisata ya, Sobat Lemudi. Kita kerjasama dengan Diskominfo. Kita siapkan di situ kotak, di situ di website kita tuh wisata industri. Nah di situ kita klik. Nah di situ ada pilihan-pilihan lah pabrik mana yang dikunjungi gitu. Kemudian juga di situ juga ada operator wisata yang di situ. Dia pilih tuh macam Mbak Desa ini. Nah klik gini. Masing-masing tinggal pilihan lah itu. Itu untuk mempermudah aja. Jadi masyarakat juga nggak bingung ya, langsung satu akses aja di situ ya Pak ya. Nah mungkin buat Mas Jala ya, tadi kan baru ada 7 perusahaan ya Pak ya. Sebenarnya ada regulasi apa yang harus ditempuh nih supaya perusahaan-perusahaan yang lainnya tuh mau juga untuk membuka wisata industrinya untuk perusahaannya gitu? Kemana ke Pak Jala? Pak Jala mungkin. Ya. Sudah. Sebenarnya regulasinya dari kami sendiri pun hanya karena kan kami sudah melakukan hal itu sebenarnya sebelumnya ya. Sudah dari jauh hari sebelum ada launching ini pun kami sudah melakukan, dan ini hanya tindak lanjut aja karena memang sebelumnya timnya Pak Yan dan Pak Yan sendiri sudah berkunjung gitu kan. Jadi untuk persiapannya ya hanya memang available space-nya aja. Karena kan banyak peminat. Kita harus arrange jadwalnya kan. Misalnya dari dinas ini kapan misalnya tanggal berapa slotnya itu tersedia atau tidak gitu kan. Setelah itu kita tinggal mau ngatur ini. Ini paketnya itu mau paket apa? Oh ada paketnya. Ada paketnya. Ya? Paket itu nanti kita kan mungkin dari pihak dinas ini sudah menyiapkan tadi toolsnya kerjasama dengan operator dari dari Asita atau Asperwi gitu kan. Yang sudah datang waktu itu dari pihak Asperwi ya Pak, dari Pak Asperwi. Nah di situ ada paket-paket untuk ya semacam kenangan lah dia itu kan. Ada karena kami dari Diamond yang terkenal ya susu es krim ya pasti ada produk tersebut gitu. Oke, mungkin buat Mbak Disha nih, apa yang sudah dipersiapkan untuk selaku operator ya Mbak ya? Iya. Selaku operator apa yang sudah dilakukan persiapannya nih? Oke, saya kan sebagai sektor pariwisata atau Biro Perjalanan Wisata ya. Nah, kami ini sendiri sudah menyiapkan cara untuk mencari calon-calon konsumen nih, ya kan, atau calon-calon wisatawan yang untuk menarik calon-calon wisatawan itu melakukan wisata industri ini. Jadi
kami melakukan untuk mendukung program yang memang sudah lama dan kami tunggu-tunggu ini. Pertama kami sudah pasti membuat sistem reservasi. Reservasi. Iya, betul. Di mana sistem reservasi itu bisa digunakan untuk calon pengunjung itu bisa melihat sistemnya book and pay. Book and pay. Jadi customer bisa melihat di sistem kita. Terus juga setelah melihat apa yang sudah sesuai dengan kriterianya, mungkin dari SMK misalkan contohnya. Kalau SMK otomotif pastikan mereka maunya ke bagian otomotif. Atau berarti kita bisa, di situ kita ada, di website kita pun sendiri ada otomotif itu Suzuki. Misalkan salah satunya Suzuki. Nah itu dia kan melihat nih, sudah mereka lihat dengan segala strukturnya. Lalu mereka bisa membooking di tempat situ, bisa di-booking dengan kapasitas berapa mahasiswa dan sesuai kriteria mereka lah. Habis itu mereka bisa bayar di situ juga. Ada batas maksimumnya nggak sih Mbak? Minimal dan juga maksimalnya berapa anggota? Untuk batas maksimum sih nggak ada. Karena kan kita sendiri kan sebenarnya kan anak sekolah ya yang biasa kunjungan industri ya. Nah itu nggak bisa menentukan sih. Cuman mungkin perbedaannya itu ya Pak, kalau misalkan kapasitasnya mungkin ada ratusan orang ya nggak mungkin satu perusahaan, nggak mungkin satu perusahaan karena kan setiap perusahaan berbeda kan, seperti itu rulesnya beda-beda setiap perusahaan dari perusahaannya. Oke, jadi ada aturan sendiri dari perusahaan ya Mbak ya? Betul. Daya tampung sih sebenarnya. Benar. Ya. Daya tampung itu kan beda-beda, mungkin ada yang sanggupnya 100, ada yang sanggupnya 50, mungkin ada yang sanggupnya 150 seperti itu. Nah mungkin dari perusahaan Diamond sebagai contoh nih, sudah produksi apa aja nih yang bisa dilakukan untuk pengunjung atau wisata industri? Ya. Sebenarnya dari Diamond sendiri itu sudah ada program yang namanya Ayo ke Diamond. Nah, Ayo ke Diamond ini kebetulan sekali inline dengan program dari Pemkab Bekasi wisata industri ini. Jadi untuk contohnya itu kita bisa mengajak pengunjung atau wisatawan itu melihat-lihat produksi dari kami ya. Dari produksi susu, oke, kita di situ nanti akan ada kita penjelasannya dulu. Setelah penjelasan, ada presentasi segala macam dari tim kami, kemudian kita bawa ke walking gallery. Nah, di walking gallery itu para wisatawan bisa melihat langsung produksi kami dari susu, yogurt, es krim gitu. Tetapi memang tidak diperkenankan langsung ke dalam pabriknya, karena ini kan harus standar safety food, higienitas kita harus tetap jaga gitu. Jadi makanya kita siapkan walking gallery yang dari situ itu langsung bisa melihat proses. Oh, jadi para wisatawan hanya melihat aja gitu, nggak ikut terjun langsung? Iya, tidak boleh karena boleh, ya? Ini kan terkait safety food ya. Kita harus menjaga itu clean and clear dan higienis. Betul. Baik, kalau dari Bapak Ian, kita kembali lagi ke Pak Ian ya, sahabat Bukti. Program jangka pendek yang akan segera digulirkan untuk memulai wisata industri ini apa aja? Ya, untuk jangka pendek kita Mbak untuk wisata industri ini pertama kita memang mengandalkan juga dari kegiatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Di situ sudah ada kegiatan outing class untuk anak-anak SMP, mungkin kelas 2 kalau nggak salah ya. Itu memang sudah disiapkan mereka kegiatan outing class ini sebetulnya yang sudah mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah cuma mungkin kontennya belum begitu efektif gitu. Nah sekarang dengan adanya kegiatan wisata industri ini kita berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan supaya kegiatan outing class-nya ini bisa lebih optimal lagi. Di antaranya adalah kunjungan ke objek wisata industri ini, kemudian juga kita ada combine juga nanti dengan wisata heritage-nya ya, bisa ke Gedung Juang di Tambun gitu. Kemudian juga bisa juga kunjungan ke teater pariwisata di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Di situ nanti kita akan siapkan film tentang Bekasian lah.
Nah, di situ anak-anak SMP bisa nonton film di mana di dalamnya ada unsur-unsur pendidikan, pesan-pesan nilai-nilai kebaikan lah untuk anak-anak seusia SMP tersebut. Kemudian juga dalam waktu dekat ini juga selain kita kolaborasi dengan dinas pendidikan juga kita juga kolaborasi dengan dinas koperasi UKM supaya paket wisata industri ini ada multiplier efeknya ke para pelaku UKM kita. Makanya nanti di setting, di arrange waktunya supaya ada kesempatan si wisatawan ini yang pelajar ini untuk berbelanja lah ke produk-produk lainnya. Nah, sehingga wisata industri ini tujuannya supaya ada multiplier efeknya ada, kemudian demikian juga ada bersifat inklusif ya, merangkul semuanya, dan juga tentunya harus resiprokal, saling menguntungkan. Itu dengan pihak perusahaan-perusahaan ini ya, minimal segi branding sekalian promosi juga, atau mungkin juga ada merchandise yang bisa dijual atau paket yang bisa dijual, ini saling menguntungkan. Itu kira-kira yang pengen kita ambil lah dari kegiatan wisata industri supaya menguntungkan semua pihak. Dari Dinas Pariwisata sendiri nih Pak, melihat respon masyarakat soal wisata industri ini seperti apa Pak? Kalau saya melihat sejauh ini sangat antusias sekali lah ya, dari komen-komen yang ada saya lihat di IG gitu, macam-macam seperti grup-grup WA segala, pada secara umum menyambut baik sekali lah untuk kegiatan wisata industri. Baik, melihat antusias masyarakat Kabupaten Bekasi nih ya, kita kembali lagi ke Mbak Desya sebagai penyedia ya, atau sebagai operator nih yang ada di wisata industri ini. Jumlah operator yang sudah disediakan itu ada berapa, dan apakah mempunyai ciri khas dari setiap operator itu sendiri pada customer? Kalau untuk operator sendiri sebenarnya banyak ya. Banyak, cuman untuk ciri khas masing-masing pasti ada. Pasti ada. Karena dari customer juga ya. Benar, karena kan pangsa kita tuh beda-beda. Dan kita tuh sebagai travel agent kan itu banyak banget. Jadi yang terdaftar pun saat ini ada 13 ya. Ada 13 itu mungkin caranya berbeda-beda. Salah satunya mungkin kalau yang saya handle sendiri ada website jalankuy.id. Dia mempunyai sistem sendiri dengan jadi kalau ada orang mungkin dari travel agent ataupun pengunjung wisatawan yang ingin berkunjung ke wisata Bekasi, itu bisa melalui website tersebut. Gitu, dengan sebenarnya lebih mudah, banyak caranya gitu. Cuman lebih mudah aja sih. Gitu. Oke, kita beralih lagi kepada Mas Jala ya. Saya panggilnya Mas nih, apa Koko nih? Ya, selain melihat proses produksi nih di PT Diamond itu sendiri, apakah PT Diamond ini bisa menghadirkan hal lain gitu dari perusahaan kepada para wisatawan? Tadi kan memberikan merchandise mungkin ya, mungkin selain itu ada apa lagi Mas? Ya. Untuk menarik. Jadi program Ayo ke Diamond ini kan sebenarnya selain wisata kan ada edukasinya ya, edukasinya ke adik-adik dari TK sampai universitas itu. Selain mereka bisa melihat etos kerja langsung di tempat kami, yang nantinya juga mungkin dari mereka ada yang ingin di dunia bekerja seperti itu ya. Nah, kemudian sebenarnya selain hanya melihat galeri terus kemudian memperkenalkan produk-produk kami, etos kerja, dan biasanya mereka banyak bertanya tentang pekerjaan di sini bagaimana gitu. Tapi di luar itu sebenarnya ada satu program yang memang dulu itu sempat kita adakan, tetapi karena memang tempatnya saat ini masih belum kondusif ya, itu ada cooking class. Jadi selain wisata industri cooking gallery itu, peserta itu bisa mendapatkan pengalaman untuk membuat cooking class itu. Membuat es krim atau membuat susu. Iya, sesuai kreasi mereka gitu. Nah, kita kembali lagi ke Bapak Ian ya. Dampak positif yang didapatkan kepada masyarakat dari wisata industri ini tuh seperti apa Pak? Mungkin harapan outputnya tuh seperti apa pada masyarakat? Jadi dengan wisata industri ini ya, yang bisa diharapkan dampak positifnya ya harus ada outcome dari setiap kegiatan itu.
Yang utamanya tentunya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Bekasi. Karena apa? Ini juga sesuai dengan program prioritas Pak Bupati dalam mengurangi pengangguran. Ya, makanya tadi saya bilang wisata harus ada multiplier efeknya. Itu apa? Karena efek gandanya itu nanti bisa lari ke UKM kita, jadi menyerap tenaga kerja dalam bentuk terciptanya wirausaha baru. Kemudian juga ada multiplier mungkin ke travel. Ya, tentunya banyak pesanan-pesanan ya, sehingga berdampak pada anggota-anggota juga kesejahteraannya. Kemudian ke perhotelan, ke restoran, tuh. Dan tentunya juga ke pihak objek wisata yang datang, ya tentunya kita berharap produknya makin digemari oleh masyarakat. Itu baru yang sisi pengurangan pengangguran lah. Belum lagi sisi yang lainnya, PAD secara langsung nanti akan meningkat. Karena dengan daya beli masyarakat yang naik, tentunya nanti dia bisa berkontribusi kepada pemasukan Pemda, gitu. Yang pasti nanti daya beli dia naik, dia bisa makan di restoran, sehingga dia bisa bayar pajak hotel restoran. Nah itu multiplier efeknya sana nanti larinya. Dampaknya luas ya. Dampaknya amat luar biasa sekali nanti. Nah tadi kan Bapak mengatakan bahwa mengurangi pengangguran ya. Berarti kita nanti kalau misalnya wisata industri misal ke PT Diamond, kita bisa langsung kerja nggak nih, Mbak? Arahnya sebenarnya bukan ke sana, artinya dengan multiplier ini banyak wisata ini membuka peluang-peluang usaha baru lah. Iya, baik. Gitu. Oke, kita ke Mbak Disha ya. Kalau dari pihak Asita sendiri nih sudah merasakan dampak positifnya seperti apa nih dari adanya wisata industri? Sebenarnya untuk sejujurnya ya, kalau untuk dampak industri ini nih sejauh ini belum terasa. Karena biasanya kan pabrik-pabrik yang mungkin kita datangin tuh kebanyakan ya, itu ada di kawasan itu mempunyai manajemen yang ada di Jakarta, ya kan? Nah, jadi segala sesuatu mobilitas karyawan maupun dinas itu kan dilakukan melalui kantor pusatnya ya, pabrik-pabrik tersebut yang kita datangi itu. Nah, dengan adanya wisata industri Bekasi ini sebenarnya dampaknya itu baik sih menurut saya. Cuman ya itu ya, mungkin agak kesulitan di situnya aja sih. Jadi manfaat yang ada pada maksudnya kenapa sih? Karena justru pabrik yang tersebut menjadi destinasi dan objek wisata itu sulit kami jual karena ya itu mungkin ya sih. Memang seperti saya bilang tadi, karena wisata kan bukan core bisnisnya. Iya. Tapi sebisa dia mengutamakan core bisnisnya dulu. Wisata ini jadi set bisnisnya. Karenanya perlu waktu ya. Jadi memang begitu launching nggak harus bisa terasakan nanti. Memang perlu waktu, dan memang bagi sisi objek wisata itu sendiri kan, karena memang bukan core bisnis, perlu disiapkan track buat visitornya, terus regulasi safety-nya itu nggak mudah juga, perlu waktu. Ya Pak Adrian bisa merasakan itu, dan kita juga maklum. Makanya kami menghormati regulasi internal dari perusahaan. Inilah yang membuat memang perlu waktu supaya ini terasakan, baik itu oleh pelaku operator maupun oleh objek maupun masyarakat itu sendiri. Kita perlu waktu lah. Tapi insya Allah dengan telah launching ini kita akan, saya juga barusan tadi sudah rapat internal, kami sudah membuat tim penguatan wisata industri. Jadi di backup nanti ada tim yang buat memperkuat objek wisata industrinya, memperkuat promosi untuk customer yang akan datang, terus memperkuat sistem juga. Sistem nanti aplikasi mungkin harus lebih handal lagi nanti. Kemudian juga kita akan membuat tim juga monitoring dan evaluasi. Dan ini karena harus selalu dimonitoring. Pak Bupati sendiri meminta kepada saya supaya terus dievaluasi per 3 bulan
berapa sih kunjungan wisata yang sudah mulai nih. Setelah kita launching ini, Pak Bupati pengen tahu trennya ke arah mana. Nah itu makanya perlunya monitoring dan evaluasi itu terus kita lakukan supaya ini jalan, dan saya harap jadi point of no return. Nah, ya titik yang nggak bisa balik lagi gitu. Oke, mungkin dari Dinas Pariwisata sendiri ada target nggak nih Pak? Tahun kapan, tahun berapa harus sudah bisa berjalan, sudah stabil gitu nih wisata industri ini? Saya belum berani menyampaikan target ya, karena nanti juga setelah monitoring evaluasi ini berjalan, kita akan tahu nih pasangan target seberapa tinggi. Saya belum berani pasangnya karena ini kan baru 2 hari yang lalu kita launching. Saya belum berani juga. Tapi insya Allah kalau ini sudah jalan, sudah settle, baru nanti kita berani pasang target lah, supaya nanti berapa sih kontribusi sektor pariwisata ke PDRB kita nanti akan ketahuan nanti. Oke. Mungkin dari Dinas Pariwisata sendiri juga bagaimana nih Pak untuk mengajak para perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya untuk bisa ikut juga dalam wisata industri ini Pak? Karena kan dari sekian banyaknya itu baru ada beberapa perusahaan aja ya Pak ya yang membuka wisata industri ini, Kak. Mungkin gimana? Ya memang tugas kami dengan seluruh stakeholder ya untuk lebih giat lagi melakukan promosi ya, sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan baik itu di dalam kawasan maupun di luar kawasan industri, supaya mereka lebih mau ya berkolaborasi dengan pihak Pemda untuk wisata industri ini. Ke depan sih saya berharap akan ada regulasi yang mengatur lebih lanjut tentang wisata industri yang bersifat insentif dan disinsentif lah pada perusahaan-perusahaan yang mau berkecimpung di wisata industri. Jadi saya berharap ke depan kalau ada perusahaan yang mau berkolaborasi wisata, ada insentif apa yang bisa Pemda berikan kepada pihak perusahaan gitu, dan sebaliknya juga, sehingga ada semangat lah, antusiasme dari pihak perusahaan untuk bergabung di program wisata industri ini. Kalau dari pihak perusahaan sendiri nih Mas Jala ya, mungkin ada masukan, karena kan sudah menjalani wisata industri ini ya di beberapa waktu kebelakangan. Mungkin ada masukan nih untuk Dinas Pariwisata sendiri atau pemerintah kabupaten sendiri dalam hal ini, yaitu dalam wisata industrinya agar bisa berjalan dengan baik ke depannya. Oke, ya. Pertama-tama sih dari Diamonds berterima kasih dan juga bangga bisa diajak kerjasama dalam program wisata industri ini. Karena memang wisata industri ini sangat membantu. Ya, ini langsung kejadian nyata di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ya. Dari beberapa siswa Kabupaten Bekasi yang sudah pernah datang itu bahkan memberanikan diri menanyakan, kalau saya pengen menjual produk Diamond apakah bisa? Bisa. Hebat tuh. Bisa. Langsung ini ya, tunggu rasa percaya diri ya buat. Betul. Artinya kan ada usaha untuk mensejahterakan diri, gitu kan, sesuai dengan program dari pemerintah juga. Itu. Nah, pengunjung ini khususnya dari lembaga pendidikan dari TK sampai universitas itu kan yang menggunakan program ini itu dapat membangun edukasi dan kepercayaan diri untuk memasuki dunia kerja nantinya, gitu kan. Sebenarnya membantu sekali untuk adik-adik di sekolahan untuk program ini. Oke, sangat membantu ya berarti ya. Sangat membantu sekali. Kalau dari travel sendiri nih Mbak Disha, mungkin ada masukan, tadi kan juga sempat mulai ada masukan nih atau harapan nih untuk program wisata industri. Oke, masukan dari mungkin ini masukan dari Asita serta ya seluruh tour and travel atau biro perjalanan wisata yang mungkin senang dengan kegiatan ini ya. Jadi dari sektor pariwisata pun mungkin komponen pariwisata tuh pemerintah dapat lebih serius lagi pastinya ya, karena yang kita tahu ini lumayan lama ya Pak wisata industri ini digarap, tapi baru launching itu di 2022. Jadi harapan kami sih bisa lebih serius lagi untuk menggarap wisata industri ini, dan yang kita ketahui juga sudah sah ya, sudah ada perdanya seperti itu. Jadi ya tapi mungkin permasalahannya masih dalam konteks pabriknya ya, karena pabrik kita yang masih mau bergabung dengan kita tuh masih sangat sedikit. Sedangkan mungkin beberapa dari customer ataupun pengunjung itu banyak banget dari anak sekolah yang mungkin
tidak bisa ditampung gitu. Itu sih mungkin kendalanya dari sektor mungkin sebagai objek wisata ya, objek wisatanya kan yang kita ketahui itu pabriknya ya. Nah, sektor busnya juga sama. Bus itu susah. Untuk mencari bus itu susah karena yang kita tahu kan buat anak sekolah kita nggak bisa ngasih sembarangan. Nggak cuman anak sekolahan. Mungkin masyarakat pun susah ya kalau untuk mencari bus untuk sektor pariwisata tuh agak susah. Terutama di Kabupaten Bekasi sendiri, kita kan mesti mencari yang benar-benar sudah dari kabupaten sendiri gitu. Dari mulai restoran pun kita masih sedikit ya Pak. Jadi ya mungkin itu aja sih masukannya, mungkin lebih banyak lagi aja. Ini sebagai masukan mesti lebih banyak pendekatan lagi nih kepala dinasnya mungkin. masih banyak nih Bapak Ian ya. Tapi saya setuju dengan Pak Ian tadi sih, harus ada insentif atau disinsentif untuk objeknya gitu kan. Karena ya mutualismenya tadi itu harus berasa gitu kan. Pasti kan perusahaan juga menanyakan ya, kalau saya buka untuk wisata industri apa insentifnya untuk saya gitu ya, komersial aja gitu. Kalau manfaat langsung dari kami selain dari ini kan memang sudah ada ya. Kalau manfaatnya kan memang dari kami sebelum ada wisata industri ini, ya memang kami memperkenalkan produk kami ke konsumen, ke masyarakat gitu kan. Apalagi kami ini kan produk sehat gitu. Jadi ikut membantu suplai nutrisi ke masyarakat. Ya. Makanya kita kembali ke Pak Ian ya Pak Ian. Sejauh ini kan kita mengetahui bahwa wisata industri ini hanya ke perusahaan-perusahaan atau PT-PT yang ada di Kabupaten Bekasi ya Pak ya. Mungkin nggak Pak nantinya akan membuka juga nih untuk para pengusaha UMKM nih Pak, yang mungkin jadi anak sekolah bisa terjun langsung untuk melihat bagaimana proses produk UMKM itu bisa terjual atau dibuat seperti itu Pak? Ya ke depan rencananya memang ke arah sana ya. Cuma kan kalau sentra-sentra UMKM ini kan memang kita belum ada. Yang ada pelaku UMKM itu memang berdiri sendiri. Ya Pak ya. Dan untuk dijadikan objek kunjungan rasanya perlu effort tertentu lah. Karena kan aspek higienisnya, safety-nya itu harus diperhatikan, nggak bisa sembarangan ke pabrik, apalagi ke pabrik yang besar aja harus diperhatikan sisi safety-nya, sisi yang lain-lainnya, apalagi ke kunjungan ke UKM. Walaupun nanti ke depan kalau memang udah ada preparation lebih baik lah dari UKM, saya kira ke depan kenapa enggak gitu, kita bisa kunjungan ke sentra pembuatan dodol Betawi misalnya. Dan sebenarnya kita juga ada, dan nanti kita arahkan ke sana. Dan memang sebetulnya wisata industri kan cuma pintu masuk aja sebetulnya. Ini cuma konsep awal aja Pak Jala. Pintu masuk supaya nanti pihak operator wisata membuat paket-paket kombinasinya. Bisa aja satu paket itu dalamnya ada satu kunjungan ke objek wisata industri, satu kunjungan ke wisata alam, satu kunjungan ke wisata heritage, satu kunjungan ke sentra UKM. Nah nanti tergantung kepiawaian operatornya nanti menjual paket-paket wisatanya nanti. Nah saya kira itu wisata itu cuma pintu masuk aja, karena memang ikon kita, andalan kita, diferensiasi Kabupaten Bekasi yang daerah lain nggak punya, ya ini kawasan industri yang memang kita punya gitu. Saya gitu. Kalau kita bicara soal sentral UKM ya sahabat berbukti, kita juga tahu nih Pak bahwa di Kabupaten Bekasi itu belum ada yang namanya toko oleh-oleh khas Kabupaten Bekasi Pak. Sedangkan di Kabupaten Bekasi itu kan banyak ya Pak ya, banyak banget ya produk UMKM-nya yang bisa dikenalkan gitu kepada masyarakat, seperti tadi Bapak bilang dodol dari Kabupaten Bekasi, lalu juga yang lain-lainnya gitu Pak. Iya memang sejauh ini kan sentra oleh-oleh bekas itu yang saya baru ada 2 titik lah masalah. Di sekarang di Jababeka sini dengan di Tambun, yang lainnya pertama awal-awal ada, kemudian juga tutup sendiri. Nah dengan kebangkitan wisata industri ini ya, ini jadi pasar potensial
buat pelaku-pelaku UKM untuk bergabung ataupun nanti ada investor yang mau masuk untuk membuat sentra oleh-oleh khas Kabupaten Bekasi. Karena kalau pangsa pasarnya sudah ada, saya yakin ya investor pun akan mau menanamkan modalnya untuk membuat sentra oleh-oleh Kabupaten Bekasi ini. Kira-kira gitu ya, demikian. Baik, kita kembali lagi ke wisata industri apa ya, dari Dinas Pariwisata sendiri, promosi seperti apa nih Pak yang akan dilakukan untuk mengajak masyarakat khususnya wisatawannya untuk ikut wisata industri ke Kabupaten Bekasi? Ya, promosi terus terang pasti akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini ya. Kebetulan juga kita mulai tahun kemarin kita sudah ada kerjasama dengan beberapa daerah untuk kerjasama di bidang pariwisata. Kita udah buka kerjasama dengan Kota Bekasi, tetangga kita, dengan Kabupaten Kerawang, tetangga kita, dengan Kota Bandar Lampung, dengan Kota Solo. Dan kita juga mungkin akan mengikuti beberapa event-event pameran travel fair lah di luar Bekasi, sehingga nanti kita tarikan di pameran tersebut sudah ada komitmen-komitmen lah antar operator wisata nih supaya bisa membawa masuk wisatawan masuk ke Kabupaten Bekasi gitu. Kemudian juga pastinya juga karena sekarang era medsos, promosi kita sudah nggak bisa konvensional lagi. Ya, kita main di era digital, ya kita pakai platform-platform yang ada untuk memasarkan potensi-potensi wisata ini. Oke, kalau dari perusahaan sendiri seperti apa nih Mas untuk promosinya nih agar masyarakat tertarik gitu untuk wisata industri ke PT Diamond? Sama sih seperti Pak Ian. Kami juga menggunakan platform-platform dari medsos terutama ya. Selain itu kan kami memang juga sudah lama membuka itu, jadi setiap dari kami bagian dari perusahaan itu juga menginformasikan ke konsumen, ke masyarakat bahwa kami ini bisa loh dikunjungin untuk umum gitu. Bahkan karena antusiasme itu kami sendiri sampai akhirnya membuka toko yang dibuka untuk umum. Di depan kantor pusat kami, di depan pabrik kami gitu. Oh gitu. Dan mungkin saya informasikan juga di sini, mungkin belum banyak yang tahu bahwa ya. Di situ di kawasan industri itu kami buka toko khusus produk diamond dan menyambung tadi dengan produk UMKM ya. Kami bisa menampung. Kok bisa? Kami bisa bekerja sama. Waktu itu saya sampaikan ke Pak Ian bahwa kalau ada produk UMKM bisa dititip jual ke kami. Caranya bagaimana tuh? Yang pasti ada syarat-syaratnya nanti teknis ya, itu teknis karena harus ada beberapa yang dipenuhin kaidah-kaidah ya tetap kembali ke undang-undang. Jadi apakah produk UMKM ini layak dijual atau tidak, terus kita lihat juga nutrisinya bagaimana gitu kan, seleksi dulu ya. Seleksi juga gitu. Terus nanti kalau soal perjanjian kan kesepakatan saja gitu kan. Nah, kami buka untuk menampung UMKM itu dengan produk kami yang lain itu kita buka toko namanya Diamond Fair. Diamond Fair. Jadi di kawasan sendiri itu di kawasan pabrik kita itu ada tokonya. Memperkenalkan semua produk Diamond Fair. Dibuka untuk umum ya? Dibuka untuk umum dari susu, es krim, keju dan lain sebagainya. Dan tidak hanya di situ saja. Kami ada 39 cabang se-Indonesia. Oke, berarti udah siap banget ya untuk menerima wisatawan-wisatawan yang ingin berkunjung atau ingin melakukan wisata industri ke PT Diamond itu sendiri. Siap sekali. Kami siap mendukung program dari Dinas Pariwisata. Nah, kalau dari pihak Tour and Travel sendiri, untuk promosi seperti apa nih Mbak Disha? Kami dari Asitas juga sebenarnya sudah memasarkannya itu. Pertama yang tadi saya bilang melalui website kita sudah ready, dibuka untuk umum juga dan dibuka untuk agent juga. Jadi kalau agent-agent mungkin di luar daerah, lokal agent yang di daerah luar sana bisa mengakses website kita. Tidak juga kita bisa juga kita melalui, biasanya saya yang selalu iklan sih. Ada beberapa iklan yang mungkin langsung ke agent-agent langsung. Karena kapasitas saya kan agent ya, travel agent atau biro wisata ya. Nah itu saya biasanya mengiklankan di situ sih, banyak kan karena kita dari pangsanya agent ke agent. Boleh tahu nggak nih, rate harganya berapa?
Mungkin tergantung nanti negosiasi antara operator dengan customernya. Oh, bisa Bisa kali ya di website kita ya. Di situ sudah ada website kita, di website kita sudah lengkap, sudah ada harganya. Tapi mungkin ada harga khusus untuk mungkin agent yang ingin berkunjung ke wisata industri. Oke, nah buat masyarakat Kabupaten Bekasi ini khususnya sahabat Wibawa Mukti yang tertarik untuk melakukan wisata industri bisa langsung aja masuk ke website resminya Dispar ya Pak ya, di www.dispar.bekasikap.go.id. Nanti situ langsung ada tulisan di pojok kanan atas deh kalau nggak salah wisata industri, bisa kalian klik dan langsung muncul situ ada 13 operator ya yang siap untuk membantu sahabat Wibawa Mukti. Oke. Kita sudah 30 menit lebih ya. Kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa ya. Terima kasih nih untuk Kepala Dinas Pariwisata Bapak Ian atas waktunya. Untuk Mas juga terima kasih, Mas Jala juga Mbak Desya terima kasih atas waktunya. Oke, sahabat Wibawa Mukti mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan hari ini. Kabar dari Kabupaten Bekasi hari ini ya, yaitu tema kita wisata industri, launching wisata industri di Kabupaten Bekasi, yang semoga juga wisata industri ini bisa berdampak positif dan juga memberikan dampak yang sangat besar untuk Kabupaten Bekasi ya, khususnya di bidang pariwisata. Kalau gitu saya Nadia Fitadisti pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.